Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sunarda Lemani dengan NIM F1F1200013. Saya dari Prodi Farmasi kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa sih karakter itu? Karakter selalu dikaitkan dengan akhlak. Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sesuatu ibarat tentang keadaan jiwa yang menetap di dalamnya. Dari keadaan dalam jiwa itu muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melakukan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan tersebut muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji secara akal dan syarak, maka itu disebut dengan akhlak baik. Dan apabila perbuatan-perbuatan yang muncul dari keadaan itu buruk, maka keadaan yang menjadi tempat munculnya perbuatan-perbuatan itu disebut akhlak yang buruk. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Berkarakter artinya mempunyai watak dan mempunyai kepribadian. Karakter religius berarti bersifat religi atau keagamaan. Kemudian dari kata religius dan religi, selanjutnya muncul istilah religiusitas, yang berarti pengabdian terhadap agama atau kesolehan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat ditarik pengertian karakter religius mempunyai watak yang erat kaitannya dengan agama yang bernilai dan bernuansa Islam, seperti berakhlak yang baik. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan mudah, tanpa harus direnungkan atau disengaja. Karakter religius individu tidak hanya pada sikap yang tampak, namun juga pada sikap yang tidak ditampakkannya, yang ada di dalam hati mereka, dapat mempengaruhi keyakinan agama seorang individu. Dalam keadaan religiusitas, seorang individu memang ditentukan oleh banyak faktor. Dalam pandangan Islam, karakter atau akhlak manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu karakter akhlak yang baik dan karakter akhlak yang buruk, atau akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Hal ini dianalisis dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang berarti, sesungguhnya Allah itu dermawan, yang menyukai kedermawanan, menyukai akhlak-akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Dari hadis tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa dalam Islam karakter atau akhlak manusia hanya ada dua. Akan tetapi, meskipun sedemikian, akhlak terpuji dan tercela terdapat dalam berbagai macam perbuatan dan sikap manusia yang menunjukkan bahwa itu terpuji dan itu tercela, seperti lemah lembut, dermawan, pemaaf. Singkat kata bahwa karakter yang positif dalam Islam adalah semua yang terdapat dalam Asmaul Husna. Sedangkan karakter negatif adalah kebalikan dari penjelmaan Asmaul Husna. Begitu pula perbuatan yang tercela seperti sombong, rakus, pemarah, dan serakah. Ada 4 sendi karakter baik, yaitu sabar, kehormatan diri, keberanian, dan keadilan. Adapun 4 sendi karakter buruk, yaitu kebodohan, kezaliman, syahwat, dan marah. Adapun ciri-ciri yang dapat mencerminkan bahwa orang itu baik, yaitu murah senyum dan tidak sombong, suka membantu orang lain, selalu memberi nasihat yang baik, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan, tidak pernah ingkar, dan yang terakhir tenang dan mampu menguasai diri. Sedangkan ciri-ciri karakter buruk adalah suka mencampuri urusan orang lain, sombong terhadap apa yang dimilikinya, senang menjilat ludah sendiri, tidak mau membantu orang lain, suka memfitnah atau mengadu domba orang lain, dan tidak mau menolong orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menjadi insan yang berkarakter? Watak atau karakter dapat dibentuk oleh proses eksternal, karena watak yang melekat di dalam pribadi seseorang menjadi standar normatif di dalam akhlaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Beliau bersabda lagi, dan lakukanlah amal-amal itu apa yang kalian sanggup melakukannya. Jagalah anak-anak kalian agar tetap mengerjakan sholat, kemudian biasakanlah mereka dengan kebaikan.
Sungguhnya kebaikan itu dengan cara pembiasaan. Hadis riwayat Tabrani. Al-Quran menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik atau metode pendidikan, lalu mengubah sifat-sifat baik menjadi kebiasaan. Menunaikan kebiasaan itu tanpa perlu susah payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Kebiasaan yang baik perlu dibiasakan, walaupun bertahap. Untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik seperti sifat malas, harus secara bertahap diganti dengan membiasakan diri membaca Al-Quran. Apalagi di dalam pendidikan dasar harus dibiasakan mulai sejak dini. Dalam upaya menciptakan kebiasaan yang baik, Al-Quran antara lain menempuh melalui 2 cara. Yang pertama, dicapainya melalui bimbingan atau pelatihan. Yang kedua, dengan cara mengkaji aturan-aturan Allah yang terdapat di alam raya yang bentuknya amat teratur. Cara kedua ini akan timbul kebiasaan untuk senantiasa menangkap isyarat-isyarat kebesaran Allah dan melatih kepekaan. Karakter tidak dapat terbentuk seperti membalikkan telapak tangan dalam waktu yang singkat. Butuh proses untuk mendeteksi karakter yang terbentuk dalam diri mahasiswa melalui pembelajaran yang diikutinya, sehingga dosen berkewajiban memantau perilaku mahasiswa untuk pembentukan karakter yang lebih baik. Selanjutnya yaitu karakter religius dan Qur'ani. Nilai religius adalah ciri-ciri kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Integrasi karakter sangat penting untuk membentuk karakter religius melalui tahfizul Quran. Faktor pembentuk dalam membentuk karakter selaras dengan Al-Quran, Surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Al-Quran merupakan pedoman dan tuntunan hidup umat Islam, baik secara individu maupun sebagai umat. Sebagai pedoman dan tuntunan hidup, Al-Quran diturunkan Allah bukan hanya untuk sekadar dibaca. Karakter religius sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemendiknas mengartikan bahwa karakter religius sebagai sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ibadah agama lain serta hidup rukun dengan agama lain. Faktor yang sangat mempengaruhi karakter manusia dapat dilihat dari faktor yang bersifat primer dan sekunder. Yang pertama itu faktor primer atau utama. Faktor utama dalam membentuk karakter manusia adalah keimanan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Yang kedua yaitu faktor sekunder atau faktor tidak utama. Faktor sekunder adalah faktor kedua dalam mempengaruhi karakter manusia atau bisa disebut sebagai faktor yang tidak utama. Faktor yang bersifat sekunder dalam mempengaruhi karakter manusia yaitu politik, budaya, pendidikan, kepercayaan, dan hal-hal selain faktor primer. Beriman kepada Allah yaitu mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis secara komprehensif. Pengamalan dengan konsekuensi tersebut disebut dengan takwa. Dalam definisi yang sederhana yaitu melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Faktor keimanan adalah faktor fundamental dalam mempengaruhi karakter seorang manusia, sebab keimanan bersumber dari ruh Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai sumber yang datang dari Allah. Dari semua yang saya jelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, karakter religius mempunyai watak yang erat kaitannya dengan agama yang bernilai dan bernuansa Islam seperti berakhlak yang baik. Yang kedua, ada 4 sendi karakter baik dan buruk. Untuk 4 sendi karakter baik yaitu sabar, kehormatan diri, keberanian, dan adil. 4 sendi karakter buruk itu adalah kebodohan, kezoliman, syahwat, dan marah. Yang ketiga, karakter religius dibentuk mulai sejak dini, seperti melalui tahfiz Quran, karena perilaku yang baik dapat terbentuk melalui pembiasaan. Untuk mencapai pembiasaan baik melalui 2 cara. Yang pertama, mencapai melalui bimbingan dan latihan, dan yang kedua dengan cara mengkaji aturan-aturan Allah yang terdapat di alam raya yang bentuknya amat teratur. Dan yang terakhir,
Al-Quran merupakan pedoman dan tuntutan hidup umat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai umat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.